Berikut adalah kronologi detail dari kasus pengadaan mobil dump truck di Desa Nuba Atalojo. 2021. Pengadaan awal, pemerintah Desa Nuba Atalojo, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, memutuskan untuk membeli 1 unit mobil dump truck menggunakan dana desa. Pihak ketiga ditunjuk, ARW ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk mengadakan mobil dari dealer di Kota Maumere, Kabupaten Sika. Transfer dana pertama, sejumlah uang ditransfer ke rekening ARW, dengan harga mobil yang disepakati awalnya adalah Rp365 juta. 2022. Kenaikan harga, ARW menyatakan bahwa harga mobil telah naik, sehingga pemerintah desa perlu mengirimkan uang tambahan. Transfer dana berlanjut, total uang yang dikirim ke pihak ketiga mencapai Rp400 juta lebih, dikirim dalam 3 tahap. Janji pengiriman, ARW berjanji akan mengirim mobil dump truck ke Desa Nuba Atalojo pada Januari tahun 2022. Kegelisahan meningkat, mobil tidak kunjung tiba di desa, dan Yosef Bugal Manuk mulai curiga akan penipuan. Transfer dana tambahan, pada akhir tahun, Yosef dan Bendahara Bumdes mengirim Rp100 juta lagi kepada ARW. 2023. Laporan ke polisi, pada tanggal 3 Desember tahun 2023, ARW dilaporkan ke polisi oleh pemerintah desa. Tuntutan dokumen, Yosef diminta untuk menandatangani sejumlah dokumen lelang pengadaan mobil sebagai ketua panitia pengadaan tanpa pengetahuan yang cukup tentang isi dokumen tersebut. 2024. Pertentangan informasi, terjadi perbedaan pendapat antara Kepala Desa Dinus Kolin dan Ketua Bumdes Yosef Bugal Manuk tentang siapa yang sebenarnya membeli mobil tersebut. Janji ARW, Dinus Kolin menyatakan bahwa ARW berjanji akan membawa mobil dump truck yang dipesan itu sebelum Hari Raya Paskah 2024. Kondisi terkini, sampai dengan Maret tahun 2024, mobil dump truck yang dipesan tidak pernah sampai di Desa Nuba Atalojo. Kronologi ini menunjukkan adanya masalah komunikasi dan transparansi dalam proses pengadaan mobil dump truck, yang mengakibatkan kehilangan dana desa dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi warga Desa Nuba Atalojo. Secara umum tahapan pelaksanaan pengadaan untuk anggaran APDES di desa mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti. Perencanaan pengadaan. Menyusun rencana kerja pemerintah desa RKP desa, yang mencakup rencana pengadaan. Mengumumkan rencana pengadaan kepada masyarakat desa. Persiapan pengadaan. Menyiapkan dokumen pengadaan, termasuk harga perkiraan sendiri, HPS dan spesifikasi teknis. Menetapkan tim pelaksana kegiatan TPK, yang akan bertanggung jawab atas pengadaan. Proses pengadaan. Melakukan pemilihan penyedia melalui metode yang sesuai, seperti lelang terbuka atau penunjukan langsung, tergantung pada nilai pengadaan. Menyelenggarakan proses lelang atau penunjukan langsung dengan memperhatikan prinsip transparansi dan persaingan yang sehat. Pelaksanaan pengadaan. Menandatangani kontrak dengan penyedia yang terpilih. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak untuk memastikan barang, jasa diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Pengawasan dan pelaporan. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pengadaan. Melaporkan hasil pengadaan kepada masyarakat desa dan instansi yang berwenang. Untuk pengadaan dengan nilai Rp400 juta, biasanya diperlukan proses lelang terbuka untuk memastikan transparansi dan mendapatkan harga terbaik. Namun, terdapat ambang batas tertentu yang menentukan metode pengadaan yang harus digunakan, yang dapat berbeda-beda tergantung pada regulasi daerah masing-masing. Sesuai aturan LKPP, batasan nilai untuk metode pengadaan yang berbeda untuk pengadaan dengan anggaran desa, yaitu pembelian langsung, dilaksanakan untuk paket pengadaan hingga Rp10 juta, 10 juta rupiah. Permintaan penawaran, dilaksanakan untuk paket pengadaan hingga Rp200 juta, 200 juta rupiah. Lelang, dilaksanakan untuk paket pengadaan di atas Rp200 juta, 200 juta rupiah. Bupati, Wali Kota memiliki wewenang untuk menyesuaikan jenjang nilai pengadaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan aturan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap daerah. Berdasarkan peraturan LKPP pengadaan dari dana desa dilakukan dengan langkah sebagai berikut.
Proses pengadaan barang jasa di desa melalui penyedia dilakukan dengan beberapa langkah penting yang harus diikuti sesuai dengan peraturan LKPP. Pembelian langsung. Untuk pengadaan dengan nilai yang kecil, Kasih Kaur atau TPK dapat melakukan pembelian langsung dari penyedia. Transaksi ini harus didokumentasikan dengan bukti pembelian seperti struk, nota, atau kwitansi. Permintaan penawaran. TPK meminta penawaran tertulis dari minimal 2 penyedia. Penawaran harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan teknis dan administrasi. Surat pernyataan kebenaran usaha diperlukan jika penyedia tidak memiliki NPWP. Lelang. Untuk nilai pengadaan yang lebih besar, seperti 400 juta rupiah, proses lelang umumnya diperlukan. Pengumuman lelang disampaikan bersamaan dengan undangan lelang. Penyedia harus mendaftar dan mengambil dokumen lelang. TPK melakukan evaluasi berdasarkan berita acara hasil evaluasi. Penting untuk diperhatikan, penyedia dari desa setempat diutamakan. Jika tidak ada penyedia lokal yang memenuhi syarat, penyedia dari desa terdekat dapat dipertimbangkan. Penyedia harus memanfaatkan bahan, alat, atau material dari lokasi pekerjaan setempat jika memungkinkan. Dokumen persyaratan administrasi, NPWP atau surat pernyataan kebenaran usaha. Bukti pembelian harus disimpan dan dilaporkan kepada Kasih Kaur setelah pengadaan selesai. Untuk jasa konsultan, surat perjanjian diperlukan sebagai dokumen pelaksanaan. Proses pengadaan ini harus mematuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta memastikan partisipasi masyarakat setempat dalam pengadaan barang jasa di desa. Penting untuk selalu memeriksa peraturan terbaru dari LKPP atau konsultasi dengan pihak yang berwenang untuk informasi yang paling akurat dan terkini. Sumber berita https://www.tribunnews.com/miring 2024/truk-pemdes-pihak-temanku.lkpp.go.id/miring download/miring publikasi-miring-pengadaan-hubung-desa. Saya mulai dulu mengenai dasar hukum pengadaan barang jasa di desa ini mulai dari amanat PP 43 2014, ini aturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Desa, ya, sebagaimana dirubah dengan PP 11 2019. Kemudian Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan di desa, dan terakhir adalah Peraturan LKPP 12 tahun 2019. Ini ketiga dasar hukum ini semuanya mengamanatkan bahwa pengadaan barang jasa di desa itu harus diatur melalui peraturan kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota, dengan tetap berpedoman pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Jadi intinya bahwa semua kabupaten kota yang mempunyai desa wajib hukumnya untuk membuat satu regulasi yang khusus mengatur tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, hal ini juga sebenarnya sudah ada sejak peraturan LKPP, peraturan kepala LKPP nomor 13 tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP nomor 22 tahun 2015. Ini kita bicara dasar hukum dulu. Kemudian sebagai pengantar saya bahas sedikit dulu tentang struktur organisasi tata kelola pemerintahan di desa. Ini berdasarkan Permendagri 84 2015 tentang SOTK pemerintah desa. Di desa itu strukturnya kurang lebih ada kepala desa, kemudian ada sekretaris membawahi kepala urusan, ada 2 sampai 3, kemudian ada kepala seksi. Di samping itu ada pelaksana kewilayahan, yaitu kepala dusun. Nah, ini kurang lebih gambaran dulu tentang struktur organisasi tata kelola pemerintah desa. Kenapa ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan di awal? Karena ini ada kaitannya dengan struktur pengelolaan keuangan maupun pengadaan barang dan jasa di desa. Sementara itu kalau kita melihat struktur pengelolaan keuangan sesuai Permendagri 20 2018, ada kepala desa selaku PKPKD
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa. Nah, jadi kepala desa ini sebenarnya secara organisasi pengelolaan keuangan itu sejajar dengan kepala daerah, sama-sama penguasa pengelola keuangan. Di bawahnya nanti ada sekretaris desa selaku koordinator PPKD. Ya. PPKD ini pelaksana pengelola keuangan di desa. Nanti di bawahnya ada kaur keuangan selaku bendahara, kemudian kepala urusan kurang lebih ada 2, dan kepala seksi ada 3 kepala seksi. Nah, di dalam pengelolaan keuangan, kepala urusan dan kepala seksi ini selaku pelaksana kegiatan dan anggaran. Jadi ini mirip dengan pengguna anggaran. Nah, jadi kalau pada SKPD, Bapak Ibu, di APBD, pengguna anggaran itu adalah kepala SKPD. Nah, tetapi di desa, pengguna anggarannya itu ada pada kepala urusan dan kepala seksi, minus kepala urusan keuangan. Jadi kaur keuangan selaku bendahara ini bukan pelaksana kegiatan anggaran, karena nanti ada konflik of interest. Sehingga dalam struktur organisasi pengelolaan keuangan, kepala urusan dan kepala seksi itu adalah pengguna anggaran, dan mereka di dalam RKA-nya itu pengguna anggaran terhadap bidangnya masing-masing. Jadi nanti ada bidang pemerintahan, kesejahteraan, nah mereka punya program, nah dialah pelaksana kegiatan anggarannya di situ. Nah, sekretaris desa ini fungsinya sebagai verifikator seperti PPK SKPD pada APBD. Jadi dia memverifikasi sebentar proses pembayarannya. Bendahara, nantilah bendahara yang melakukan pembayaran sesuai dengan SPP. Jadi surat permintaan pembayaran itu, SPP itu diterbitkan oleh kaur atau kasih selaku pelaksana kegiatan anggaran. Oleh karena itu dapat saya simpulkan bahwa seorang kepala desa selaku PKPKD sebenarnya tidak pernah menyentuh uang.